Halo, selamat datang di channel Mulai Dari Nol. Jadi kita lanjutin pembuatan aplikasi kita di studi kasus Grab ya. Jadi kalau sebelumnya kita sudah sampai ke pembuatan OVO komponen, sekarang jadi kita lanjut untuk pembuatan ini ya, fitur utamanya. Jadi teman-teman langsung buka aja terminal atau CMD kalau di Windows ya. Kita masuk ke direktori project kita. Oke, kemudian masih ingat ya scriptnya teman-teman, npx react native run android. Tunggu sampai selesai. Ini kita minimize saja. Jadi kita bikinnya kayak OVO komponen ya. Kita import dari komponen terpisah. Main fitur misalkan ya. Main fitur. Kita kasih nama main fitur. Main fitur. Ini kita jangan lupa import. Kita bikin filenya dulu deh. Kita buka. Atau kita copy dari sini ya. Kita rename biar lebih cepat. Fitur utama. Ini berarti fitur utama. Fitur utama. Ini juga fitur. Ini berarti kita copy dari sini. Minimize. Fitur utama dari fitur utama. Ini bukan main fitur ya, fitur utama. Oke, kita simpan. Nah, sama ya, ini tinggal kita edit. Ini kita tetap butuh view. Ini kita buang aja. Jadi kita buat. Nanti ini kita bungkus dulu deh ya. Karena kita mau kasih margin horizontal. Ini di sini. Ini di sini aja nih. Jadi karena kita kan desainnya nih margin 18 ya. Ini kita kasih margin horizontal 18 juga. Ini line aja. Margin horizontal 18. Oke, kita simpan. Fitur utama. Oke. Ini kita bikin view, kemudian kita bikin style namanya new wrapper fitur ya, fitur utama. Wrapper fitur utama. Kita kasih style. Karena kita nanti ke kanan, kita flex directionnya kita bikin raw. Oke. Ini kita import image juga udah ya. Kemudian justify kontennya nih. Ini kita bikin di jadi space between. Jadi kan 4 komponennya ya. Terus kita kasih margin top. Kasih 5 aja. Oke, kayak gini. Kemudian kita bikin view lagi. Kita bungkus di view aja ya. Kita import image. Stylenya kita bikin image fitur utama.
Sini kita bikin image fitur utama. Kita bikin tingginya 50. Width-nya juga kita samain biar kotak. Kemudian margin top-nya kita kasih 10. Oke, cukup gini dulu. Kemudian source-nya, source kita pakai require. Kita dari mana gambarnya nih? Kita mundur ya, kita kan ada di folder. Kita mundur ke asset icon. Ini pertama kan food ya. Pertama food, punya food.jpg. Simpan. Gunakan variable image fitur utama. Oke. Styles.image. Oh, ini kurawalnya satu aja. Oke, udah nampil. Tapi kok dia di atas gitu. Wrapper fitur utama, margin top. Ovo komponen. Oh, ini salah. Ini namanya. Oh, salah edit kita, guys. Oh, nggak apa-apa. Kita salah edit file nih. Kita ganti di tukeran nama aja deh. Tukeran nama. Ini jadi ovo komponen. Apa? Pelan-pelan kita rapiin. Ovo komponen. Bener ya? Di sini no. Kemudian ini jadi fitur utama. Sip. Oke ya. Nice. Kita umpetin aja. Ini marginnya kurang nih. Kita tambahin. Kurang juga. Ini kita kasih 15. Oke. Cukup ya. Ini kita perlu juga teks di sini. Ini namanya food. Itu kan ya. Oke, ini kita styling juga. Teks. Main teks fitur utama. Teks fitur utama. Kita kasih teks lainnya biar ke tengah. Paste teks align center. Biar nggak terlalu mepet, kita kasih margin juga, margin top kita kasih 4 aja. Variable teks fitur utama kita kelupaan lagi. Style titik fitur utama. Oke, sip ya, udah di tengah dia. Teksnya, gambarnya juga udah kepanggil. Oke, terlalu kecil gambarnya nih. Kita besarin lagi, kita tambahin 5. Gimana kalau 55? Oke, sekarang ini tinggal kita tambah jadi 4. Kita ganti namanya. Tapi kan kalau kayak gini kurang efektif ya. Kita harus copy paste gitu. Nah, ini kita bakal pakai props di sini. Jadi nanti gambar ini kita kirim ke komponen lain. Jadi di sini biar nggak terlalu panjang.
Gitu. Ini kita tutup aja. Jadi kita cobain. Kita pakai props. Kita buat file lagi. Fitur utama sub misalkan ya. Jadi ini subnya. Ini kita copy aja. Kita paste di sini. Ini nggak masalah sebenarnya namanya, tapi kita samain aja fitur utama sub biar enak ya. Ini kita pakai functional komponen ya. Di sini kita import fitur utama sub from fitur utama sub. Jadi ini kita nggak pakai. Jadi kita tinggal pakai fitur utama sub. Jadi tinggal gini. Nah. Oke. Berarti ininya kita nggak style lagi. Oke, jadi ini nanti kita bisa bikinnya, ini kan 1, jadi kita butuhnya cuma 1, ini kita buang aja, karena kita nanti di depan ya, kita buat, jadi kita buatnya gini. Nah, lebih enak kan? Jadi gini. Kita pakainya. Kita di sini perlu kirimin props ke fitur utama subnya. Jadi kita kirim nilai untuk ditangkap di fitur utama sub. Jadi caranya gini. Kita punya, ini kan 2 komponen ya, ada gambar sama teks. Kita kirim image. Require-nya kita ambil aja dari sini. Biar lebih cepat. Oke. Kita kirim image sama teks atau title ya. Ini isinya food. Kita coba ya. Jadi cara nangkepnya gini. Props. Ini kan functional komponen. Jadi kita masukin di sini parameter props itu ya. Nah, di sini berarti source-nya kita isi dengan props.image tadi ya, kita kirim. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi kita sudah berhasil lempar props image ke komponen fitur utama. Ini kita mesti isi props di sini. Kemudian kita panggil di sini props image. Nah, di sini berarti kita tinggal props titik title tadi, title. Oke, dapat ya food. Misalkan kita ganti foodnya, nah berubah ya. Sip, mantap ya. Jadi tinggal pakai props. Ini kita buang aja dulu deh. Kita copy dari sini biar enak. Jadi kita nggak perlu panjang-panjang ngetik di sini, karena kita bisa kirim parameter ke komponen yang berbeda. Kita tinggal kirim props. Ini dengan menggunakan functional komponen. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Berarti kita di sini sudah nggak butuh ini. Kita buang. Ini jadi butuh 2 ini kita buang. Oke. Nah, ini kan kita ada 8 ya. Kita copy aja. Tapi kok numpuk gini kalau 8?
Jadi kita perlu yang namanya kita atur nih di sini. Kita mau kalau dia misalkan lebih dari 4 nih, ini kan kita 4, dia otomatis ke bawah. Jadi kita perlu yang namanya flex wrap. Jadi kalau lebih gitu ya, dia wrap turun ke bawah. Nah, ini juga kita perlu kasih width-nya 100%. Kita coba dulu ya. Gini, guys. Flex wrap. Di sininya kita mesti atur nih ntar. Di sini kita perlu image-nya jadinya kita kasih style di sini. Width. Ini kita pakai persen, jadi biar kalau ini kan width-nya bukan 100% maksudnya. Nah, tapi kan masih ngaco ya. Ini kita bikin width-nya 25%. Jadi kita bagi 4 gitu ya. Kemudian kita kasih align itemnya center. Nah, oke, sip ya dia. Jadi kalau kita kasih wrap, kemudian ini 25%, jadi dia turun ke bawah. Kan? Ini kenapa dia kayak begini? Ini space-nya terlalu jauh. Ini kayaknya margin yang di sini kita buang aja nih. Atau kita nggak di dalam. Oh, ini kita di dalam OVO ya. Kita buatnya nggak di sini. Kita di sini, kita pindahin. Nah, sip ya. Ini berarti tinggal kita ganti gambarnya. Untuk di sini, sip. Oke, mantap ya teman-teman ya. Jadi kita udah berhasil nih bikin fitur utama. Jadi caranya kita udah bisa pakai props nih di kasus kali ini. Terapin lagi. Nah, terus juga kalau kita pakainya kelas komponen untuk nangkep props nih nggak kayak gini teman-teman. Kita ubah ya, di sini pakai kelas komponen. Jadi biar tahu teman-teman perbedaannya. Kalau kita copy aja di sini, kita buat kelas fitur utama sub extend ke React komponen. Render return. Oke, kita return ini. Copy aja. Kita remark. Jadi kalau kita langsung simpan nih pasti error. Nah, dia nggak tahu nih props. Jadi kalau kelas komponen, kita untuk nangkep props itu kita pakai this karena kelas. Nah, ini juga this. Nah, sip. Oke ya. Jadi gitu perbedaannya ya antara functional komponen sama kelas komponen. Untuk mengakses props yang dikirim dari komponen lain atau komponen induk. Jadi untuk kelas itu this props, nama propsnya apa. Kalau untuk functional komponen, jadi kita tampung di dalam parameter sini. Kemudian kita tangkapnya dengan props titik nama propsnya apa. Oke, gue rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Karena kita sudah berhasil nih nampilin untuk fitur utamanya dengan penggunaan props yang dinamis. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Gue pamit diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ya,
Karena subscribe itu gratis, yuk klik subscribe dan aktifin loncengnya ya.